Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101191102 akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman materi PAI 4 dari pertemuan 2 sampai 5 yang berhasil saya rangkum. Di pertemuan kedua kita mempelajari mengenai definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, yaitu artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Pengertian syahadatain dibagi menjadi dua pengertian, yaitu menurut bahasa Arab dan menurut makna syar'i. Yang pertama, menurut bahasa Arab. Syahadatain artinya kata kerja yang dalam Al-Quran biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mustarak. Satu lafaz namun memiliki banyak arti. Makna mustarak merupakan makna yang tidak berlandaskan pada dalil nakli, melainkan pada dalil akli, sehingga makna mustarak itu bukan hanya dapat dipelajari oleh orang Islam yang belum bersyahadat, melainkan dapat pula dipelajari oleh orang-orang non-Islam yang belum meyakini dalil nakli. Contoh dari makna mustarak ini yang pertama menyaksikan, dalam Quran surat Yusuf ayat 81 menghadiri, dalam Quran surat An-Naml ayat 32 menyatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat 204 mengakui, Quran surat An-Nisa ayat 166 mengikuti, An-Nisa 72 mengetahui, Ali Imran 70. Yang kedua ada makna muradif. Banyak lafaz namun memiliki arti yang sama atau sinonim. Makna muradif merupakan makna yang berlandaskan pada dalil nakli dan pada dalil akli. Yang pertama yaitu proklamasi, persamaan dari kata menyatakan, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204 dan Ali Imran ayat 18. Sumpah dalam An-Nur ayat 8 dan 53. Perjanjian dalam Al-Baqarah ayat 84. Ikrar dalam Ali Imran ayat 81. Yang selanjutnya ada makna syar'i. Syahadatain adalah suatu pernyataan atau sumpah setia yang diucapkan oleh lisan atau ikrar bilisani setelah dibenarkan oleh hati, tasdik biqolbi, dan diamalkan dengan perbuatan, wa amalu bil arkan. Abdurrahman Mardi mengatakan, syahadatain merupakan pernyataan resmi bahwa ia telah memproklamasikan diri sebagai pemeluk Islam dan siap menerima segala macam peraturan atau hukum yang berlaku pada dirinya secara sukarela atau ridho. Menurut Aceng Zakaria, syahadatain adalah ucapan yang lahir atas dasar ilmu dan keyakinan sebagai hasil pemikiran atau penglihatan. Dengan demikian, secara syar'i, syahadatain memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, ikatan atau akidah. Ikatan menurut Al-Quran adalah al-akidah, yang artinya sangkutan atau buhul. Dalam pengertian syar'i, makna akidah adalah iman, keyakinan. Akidah Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini disebut juga kalimat tauhid, artinya kalimat yang mengesahkan Allah. Orang yang melaksanakan syariat syahadatain hakikatnya adalah orang yang sedang mengadakan ikatan akidah dengan Allah. Barang siapa yang melepaskan ikatan ini, maka dia dikategorikan sebagai orang fasik atau kafir atau murtad. Tidak dibenarkan orang-orang yang beriman mengadakan ikatan dengan yang pertama, togut dalam surat Al-Baqarah ayat 256, orang-orang kafir dalam surat Ali Imran ayat 28, mengadakan ikatan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Al-Maidah ayat 51, orang-orang munafik, Al-Maidah ayat 57, dan orang-orang luar muslim, Ali Imran ayat 118. Yang kedua ada perjanjian. Persetujuan tertulis maupun tidak tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, seperti sumpah setia, kontrak sosial, dan perjanjian bisnis. Di pertemuan ketiga, kita mempelajari kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Telah dijelaskan dalam rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, yang tidak hanya harus diyakini dalam hati, namun juga harus diamalkan dalam kehidupan. Ini juga merupakan pondasi bagi syariat Islam lainnya dalam rukun Islam. Yang pertama, perwujudan al-wala al-bara. Al-wala artinya loyalitas dan kecintaan. Wala adalah masdar dari fi'il waliya yang artinya dekat. Sikap menerima ikatan dan loyalitas kepada din, sistem Allah. Al-bara artinya berlepas diri dari kebencian. Bara adalah masdar dari bara'ah yang berarti memutus atau memotong. Sikap menolak sesembahan selain Allah sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap togut. Selanjutnya ini ada tabel pernyataan dari Al-Wala dan Al-Bara. Yang pertama, misi para rasul. Dalam surat An-Naml ayat 36, perwujudan dari Al-Walanya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Baranya menjauhi togut.
Kesempurnaan iman dalam surat Al-Baqarah 256 sampai 257. Perwujudan dari al-walanya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, dan al-baranya menolak togut. Wujud pengabdian dalam Yasin ayat 60 sampai 61. Mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi syaitan. Isti'azah dalam An-Nahl ayat 98. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindar dari syaitan. Kesempurnaan Islam dalam Al-Baqarah 208. Memeluk agama Islam, mengikuti sistem syaitan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian al-wala wa al-bara dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama muslimin Tuhannya itu dari al-wala dan al-baranya itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kafirin adalah togut atau syaitan. Pemimpin dalam al-wala dan al-wala wa al-bara adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagi umat kafir adalah iblis, Namrud, Fir'aun, dan Abu Lahab. Untuk aturan hidupnya, muslimin menggunakan Al-Quran dan kafirin menggunakan falsafah. Wilayah hukumnya yaitu untuk muslimin dar al-Islam dan kafirin dar al-kufar. Yang selanjutnya ada tujuan akhir dari dakwah. Dakwah adalah komunikasi yang bijaksana terhadap para insan guna menubuhkan kepada masing-masing individu yang berperan di dalamnya bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan yang baik dan penuh kebijaksanaan. Tujuan akhir dari sebuah dakwah adalah mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilaku menjadi insan-insan Islami dengan mentauhidkan Allah dengan dengan lisan dan hati dan perbuatan. Selanjutnya ada pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Tauhid syahadatain diumpamakan sebagai akar pohon. Islam yang termasuk ibadah dan syariatnya sebagai batangnya dan akhlak sebagai buahnya. Maksudnya yaitu jika syahadatain atau akar yang baik, maka akan menumbuhkan Islam atau batang yang kokoh dan kuat yang tidak mudah tumbang, maka itu akan berbuah atau akhlak yang baik dan generasi Islam yang baik pula. Selain itu, syahadatain juga bisa diumpamakan sebagai pondasi, landasan sebuah bangunan, yang dimana pondasi merupakan syarat penting tegaknya sebuah bangunan. Maka dari itu, syahadatain juga sangat penting sebagai syarat utama tegaknya syariat Islam. Yang selanjutnya ada God spot. Sebuah penelitian telah menemukan satu syaraf kecil dalam otak manusia yang merespon terhadap agama dan ketuhanan yang dinamakan God spot. Syaraf ini berfungsi sebagai siap tidaknya seseorang yang untuk mengembangkan keyakinan terhadap Tuhannya. Sungguh maha kuasanya Allah yang bahkan telah menciptakan satu bagian kecil dan penting di tubuh manusia yang berfungsi untuk selalu mengingatnya. Di pertemuan keempat selanjutnya, kita membahas syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Yang pertama ada tahapan kehidupan manusia. Yang pertama itu ada di alam ruh. Dikisahkan bahwa Allah menciptakan ruh sebelum manusia terbentuk jasadnya dalam Quran surat Shad ayat 71 sampai 72. Tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya ruh yang Allah ciptakan sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia. Sesungguhnya kita manusia tidak memiliki pengetahuan tentang ruh. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Yang kedua ada di alam rahim atau janin. Manusia mulai terbentuk secara fisik dalam rahim seorang ibu. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim dan dibentuk sesuai kehendak Allah yang disempurnakannya tubuh manusia. Setelah terbentuk, barulah Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Yang ketiga ada di alam dunia. Setelah sekitar 9 bulan berada di dalam janin seorang ibu, maka lahirlah manusia ke dalam manusia dalam keadaan polos dan suci, tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dunia dan lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 6-7. Yang selanjutnya ada alam kubur atau barzah. Barzah berarti sesuatu yang terletak di antara dua kondisi dalam konteks kehidupan manusia. Alam barzah adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Ini adalah suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat menemui azal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir. Selanjutnya ada alam mahsyar, yaitu alam di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur untuk dihisab amal perbuatannya yang nantinya akan menentukan kehidupan setelahnya. Yang selanjutnya yang terakhir ada alam akhirat.
Setelah dihisab amal perbuatannya, maka selanjutnya setiap manusia akan diadili dalam pengadilan akhirat, di mana kita harus membela diri sendiri dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah kita lakukan. Orang-orang yang celaka maka akan langsung dibawa ke neraka, dan orang-orang yang selamat akan langsung dibawa ke surganya Allah. Sikap manusia terhadap syahadatain. Yang pertama, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Saya akan menjelaskan yang menerima atau yang setuju dulu. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang kedua, ada orang yang menolak atau tidak setuju. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras yang disebabkan karena mereka selalu membuat tipu daya. Seperti dalam Quran Surat Al-An'am ayat 124. Di pertemuan kelima, kita mempelajari mengenai hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman. Secara bahasa Arab, iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Rukun iman terdiri dari 6 rukun. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada zat Allah, yaitu meyakini zat Allah yang bahkan secara fitrah manusia telah meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di poin yang kedua dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni meyakini sifat Allah yang telah disampaikan melalui wahyu yang dikenal sebagai Asmaul Husna. Yang poin ketiga, iman kepada af'al Allah, mempercayai akan segala tindakan dan perbuatan dari Allah. Rukun yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat dengan segala sifatnya merupakan kesempurnaan seorang mukmin. Rukun yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim. Rukun yang keempat, iman kepada Rasulullah, mempercayai bahwa Allah menurunkan Rasulnya adalah untuk menyampaikan ajarannya. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan Rasulnya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kelima ada iman kepada hari akhir, percaya bahwa suatu hari nanti kehidupan di semesta akan musnah, yang selepas itu manusia dibangkitkan dari kubur dan kemudian dihisab untuk menentukan apakah surga atau neraka baginya. Yang keenam ada iman kepada qada dan qadar, mempercayai bahwa Allah telah menetapkan takdir manusia baik itu yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya ada rukun Islam. Menurut lugat, kata al-Islam berasal dari kata aslama yang artinya patuh, berserah dan tunduk kepada Allah, dan orang itu adalah seorang muslim. Di rukun Islam yang pertama ada syahadat, dia 2 kalimat syahadat yang telah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua ada sholat, dan dirikanlah kamu sholat dan tunaikan zakat berserta kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Zakat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat ada puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang terakhir ada haji, menunaikan ibadah haji ke rahmatullah bila mampu. Dan sekarang yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Apa sih hubungannya? Layaknya sebuah pohon Islam dengan rukun iman diibaratkan seperti akar sebuah pohon dan rukun Islam sebagai batangnya. Jadi keduanya sangatlah berhubungan karena rukun Islam hampir tidak mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rukun iman. Rukun iman artinya percaya, dan jika kita sudah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.